Selamat datang di channel Tech4Com. Pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda yang ingin membeli laptop second tetapi masih bingung bagaimana sih langkah-langkahnya. Tidak sedikit dari kita yang baru pertama kali ingin membeli laptop bekas untuk digunakan, tetapi juga ragu apakah akan mendapatkan kualitas yang sama dengan laptop baru dalam hal kualitas dari spesifikasinya. Apalagi laptop baru dengan spesifikasi yang mumpuni memiliki harga yang cukup mahal untuk beberapa kalangan. Jadi, pilihan selain membeli laptop baru yaitu dengan membeli laptop bekas untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. So, pada video kali ini saya akan memberikan tips yang perlu Anda lakukan sebelum membeli laptop bekas. Yang pertama, ketahui kebutuhan Anda dalam menggunakan laptop. Umumnya, kita akan membeli laptop untuk menunjang kebutuhan pekerjaan keseharian kita masing-masing. Misalnya, ketahui kebutuhan Anda dalam menggunakan laptop, seperti jika Anda mahasiswa yang hanya membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas seperti mengetik pada Microsoft Word atau PowerPoint dan Excel, Anda cukup membeli laptop dengan kecepatan prosesor yang secukupnya saja. Akan berbeda jika Anda mahasiswa dengan jurusan seperti teknik informatika atau sistem komputer maupun teknik sipil yang umumnya membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang mumpuni seperti mengerjakan program Photoshop, membuat video dengan Adobe Premiere, maupun membuat sketsa desain rumah menggunakan SketchUp. Dengan kebutuhan spesifikasi seperti ini, tentunya laptop bekas yang Anda butuhkan pastinya memiliki kebutuhan spesifikasi yang lebih tinggi. Tips yang kedua, tentukan budget keuangan Anda. Hal kedua yang wajib Anda ketahui adalah menentukan budget atau keuangan Anda untuk membeli laptop bekas. Hal ini merupakan hal paling realistis yang wajib dipikirkan sebelum membeli laptop bekas. Pastinya, jika Anda memiliki budget lebih atau misalnya range 4-6 jutaan, budget ini memungkinkan bagi Anda untuk mendapatkan laptop dengan spesifikasi prosesor Intel i3 sampai dengan i5. Dan jika cukup beruntung, Anda bisa mendapatkan laptop bekas dengan spesifikasi Intel i5 plus graphic card Nvidia yang pastinya ini cukup menguntungkan. Bagi Anda yang memiliki budget pas-pasan, misalnya 2-3 jutaan, pastinya rata-rata laptop bekas dengan harga 2-3 jutaan hanya cukup mendapatkan laptop untuk kebutuhan mengetik seperti Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint di harga pasaran. Penentuan budget ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi masing-masing pembeli laptop. Jadi bagi Anda yang ingin membeli laptop bekas, harus pandai-pandai menentukan budget dan survei harga pasaran laptop. Tips yang ketiga, yaitu membeli laptop bekas di toko konvensional. Membeli laptop bekas sangat disarankan untuk mencarinya di toko konvensional atau secara langsung di toko komputer terdekat Anda. Alasannya adalah guna menghindari risiko penipuan yang cukup marak terjadi jika Anda yang masih pemula membeli laptop bekas secara online. Membeli laptop bekas secara konvensional juga memiliki keuntungan tersendiri. Misalnya, Anda dapat mengecek secara langsung laptop bekas yang dijual, serta memastikan kondisi laptop dalam kondisi yang baik dan sesuai target laptop yang Anda cari. Biasanya, toko yang menjual laptop bekas memiliki garansi kerusakan mesin jika pada saat membeli laptop bekas dan selama beberapa saat pemakaian terjadi kerusakan, maka proses klaim garansi toko akan jauh lebih mudah. Dengan membeli laptop bekas secara konvensional, Anda juga akan lebih mudah mendapatkan konsultasi serta rekomendasi dalam membeli laptop bekas. Hal ini tentunya akan memberikan banyak pemahaman guna mendapatkan laptop yang Anda inginkan. Anda juga perlu melakukan survei spek laptop pada toko konvensional yang menjual laptop bekas. Dapat dengan cara melakukan pengecekan melalui Instagram maupun Facebook nama toko yang menjual laptop bekas. Tips yang keempat, lakukan pengecekan perangkat keras secara langsung. Langkah berikutnya yaitu lakukan pengecekan secara langsung terhadap laptop yang ingin dibeli. Hal pertama yang perlu dicek tentunya adalah kondisi fisik dari laptop itu sendiri. Cek kondisi fisik laptop apakah ada yang penyok, tergores maupun bekas jatuh pada kondisi fisik laptop. Jika dirasa aman dalam artian tidak memiliki banyak lecet, penyok maupun goresan, maka tentunya ini bisa menjadi rekomendasi laptop yang dapat dipilih. Berikutnya, nyalakan laptop. Cek apakah proses booting dalam kondisi normal. Misalnya, laptop dengan penyimpanan hard disk, normalnya booting atau proses masuk untuk sampai ke Windows
dapat memakan waktu kira-kira 20-30 detik. Dan jika laptop yang dicek menggunakan penyimpanan SSD, maka pastinya proses booting dari laptop akan lebih cepat, kira-kira 10-15 detik. Bisa jadi lebih cepat dari waktu tersebut tergantung dari spesifikasi laptop yang dipilih. Setelah masuk ke Windows, berikutnya cek komponen perangkat keras lainnya seperti touchpad, apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu keyboard, pastikan semua tombol yang ada dapat diketik. Kemudian kondisi baterai laptop, tahan berapa lama pemakaiannya jika digunakan dalam pemakaian normal. Cek juga speaker dari laptop, cek apakah suara terasa pecah atau jika diatur volume penuh akan terasa sangat pecah atau aman-aman saja. Kemudian cek port atau colokan dari laptop. Pastikan semua colokan dapat berfungsi dengan baik dalam mendeteksi perangkat keras yang ada, seperti flash disk, mouse maupun headset. Cek juga pada bagian WiFi. Pastikan laptop dapat terhubung dengan internet. Kemudian pada layar LED atau LCD, cek dan pastikan tidak ada red spot maupun white spot pada layar laptop, seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya pada charger, cek apakah dapat terhubung dengan baik atau tidak, dan juga pastikan charger yang dimiliki ori atau KW. Untuk mengecek charger ori atau KW itu cukup mudah. Caranya dengan cara mencocokkan output dari charger yang dapat dilihat pada label di charger, yang kemudian dicocokkan pada output di laptop yang dapat dilihat pada label di cover bawah bagian laptop. Jika outputnya sama, bisa dipastikan charger tersebut adalah charger original bawaan laptop. Tips yang kelima, cek spesifikasi dari laptop. Cek spesifikasi dari laptop yang ingin dibeli dengan cara melihatnya pada program DXDiag di laptop. Caranya, tekan tombol kombinasi Windows plus R untuk membuka kotak run, yang kemudian ketikkan DXDiag dan kemudian enter. Setelah muncul jendela DXDiag, dapat dilihat informasi penting dari laptop seperti sistem operasi yang digunakan, language atau bahasa, kemudian sistem manufaktur atau merek, kemudian sistem model atau seri dari merek laptop, kemudian juga ada ukuran dari RAM laptop. Anda juga dapat melihat jenis RAM atau memori dan kecepatan dari RAM dengan cara melihatnya pada Task Manager. Caranya, klik kanan pada taskbar, kemudian klik Task Manager, Performance, kemudian lihat pada jenis RAM yaitu DDR3 dan kecepatan 1600 MHz. Anda juga bisa melihat informasi lainnya melalui About PC. Caranya, klik pada kotak search kemudian ketikkan About PC. Di sana Anda dapat melihat informasi penting seperti edisi Windows, kemudian install on atau informasi pembaruan terakhir dari Windows. Baik, sekian video tips kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang baru pertama kali ingin membeli laptop bekas atau sedang mencari informasi terkait tips membeli laptop bekas. Sekali lagi, semoga bermanfaat.